tugasnya. Saya stop share di sini. Kita lihat gambar tugasnya. Yang mestinya sudah dapat data-datanya dari asisten yang struktur ya. Termasuk yang seperti ini ya, fasadnya apa, lantainya apa, plafonnya apa, sudah ditentukan dari asisten struktur? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, jadi data-datanya semua sudah dapat dari asisten struktur. Kemudian tipe sepadan bangunannya juga posisi bangunan juga sudah ditentukan ya? Sudah. Sudah ditentukan. Baik, kalau itu saya langsung untuk tugas bidang MK-nya, tapi saya tidak melihat di sini ya. Oh, sebentar, saya ambil ini dulu. Langsung ke formatnya aja, karena dan itu juga ada yang terbalik ya. Jadi seperti ini ya, jelaskan deskripsi proyek iya, tapi kemudian langsung membuat metode pelaksanaan. Ini sebetulnya tidak bisa begitu ya. Tiba-tiba membuat metode pelaksanaannya apa yang mau dibuat gitu. Ya, jadi sebenarnya sudah pernah kami sampaikan ke Pak Data gitu ya untuk direvisi, dan pernah direvisi ternyata balik lagi ke awal seperti semula. Jadi mesti skop dulu ya, skop dulu, WBS dulu, baru metode pelaksanaannya gitu ya. Metode pelaksanaan yang dibuat kan yang sesuai dengan WBS ya. Kalau nggak ditentukan dulu pekerjaannya, tiba-tiba metode pelaksanaan kan nggak bisa ya. Jadi terbalik ya, terbalik. Jadi sebetulnya deskripsi proyek iya, tapi karena di sini bagi metode dengan biaya dan waktu gitu ya, tapi sebetulnya ya metode pelaksanaan itu bagian di sini ya. Setelah BPS baru metode pelaksanaan. Saya langsung lihat di ininya aja, di format laporannya aja. Dan untuk yang kelas saya tidak melihat di kelas yang iya Bu Yani dan Pak Muji itu seperti apa untuk yang tugas yang sudah diberikan gitu ya, atau laporan yang harus dimasukkan, tapi saya lihat di Pak Harun. Ya, Pak Harun ada tugas yang sudah yang harus dimasukkan dengan batasan tanggal ini kalau tidak salah ya, tanggal ini. Tuh. Ya. Kalau di kelasnya Bu Yani dan Pak Muji saya tidak melihat itu, tapi mungkin dengan sistem yang berbeda ya, masing-masing punya sistem sendiri-sendiri. Baik, saya langsung ke format laporan. Ya, jadi langsung mengikuti format ini aja. Cuma ada ini yang saya tadi sampaikan ya. Jadi untuk perhitungan waktu dan biaya proyek itu tidak metode pelaksanaan dulu, tapi skop dulu, skop dan WBS dulu. Ya, jadi ini dibalik. Ya, ini sudah saya tulis di sini ya. Skop dan WBS itu 3.1, baru metode pelaksanaannya 3.2. Karena aktivitasnya kan harus ditentukan dulu. Ya, metode pelaksanaan yang dibuat itu ya sesuai dengan aktivitas yang ada, yang sudah ditentukan. Ya, jadi ini dibalik. Ya. Dan saya sudah memberikan tugas gitu ya, untuk segera membuat ini. Biasanya itu mahasiswa menganggap MK itu harus menunggu struktur gitu ya, sehingga sering baru asistensi ke asisten MK itu agak terlambat ya, agak terlambat gitu. Kan kalau saya biasanya malah saya sampai ngejar-ngejar, ayo cepat asistensi gitu ya. Padahal bisa paralel seperti yang tertulis di tugas ini, ada kata-kata gitu kan ya, ada yang paralel. Bisa paralel meskipun memang ada yang harus menunggu struktur. Ya, betul. Tapi bukan berarti tidak bisa mengerjakan bidang MK tanpa, atau mengerjakan bidang MK bersamaan dengan bidang struktur gitu ya. Ada yang bisa dikerjakan tanpa menunggu struktur, ada yang harus dikerjakan dengan menunggu struktur, ya tinggal dulu aja yang harus mengerjakan itu ya, yang harus menunggu struktur tidak dikerjakan dulu itu gitu kan bisa aja ya. Seperti bab 1 bab 2 ini sama sekali nggak perlu menunggu struktur gitu ya. Terus kemudian tentang 3.1 ya, skop dan BPS ini. Ya,
struktur belum selesai pun kan pekerjaannya sudah jelas. Ya. Yang harus dikerjakan apa sudah ada dalam tugasnya. Yang menunggu struktur itu apa sih sebetulnya? Yang harus MK yang harus menunggu, ya. Dan tapi tidak semua gitu ya. Tidak semua juga gitu ya. Nah, yang betul-betul harus menunggu strukturnya selesai gitu ya. Itu yang mana kira-kira? Yang mana? Kira-kira mana? Perhitungan volume mungkin, Bu. Perhitungan volume, Bu. Volume dari apa dulu? Yang masih harus nunggu? Semua? Dari semuanya, Bu. Betonnya. Masa fasadnya nunggu struktur? Lantainya nunggu struktur? Ada apa tadi? Plafon gitu? Nunggu struktur? Oh, itu enggak, Bu. Enggak kan ya? Jadi volume pun tidak seluruhnya menunggu struktur. Yang perlu ditunggu struktur volume betul, tapi tidak seluruh pekerjaan yang akan dihitung volumenya gitu ya. Yang betul-betul harus menunggu struktur, perhitungan volume apa? Pekerjaan apa? Kolom, balok, plat. Iya, beton ya. Beton itu ada pengecoran, ada bekesting, ada tulangan. Itu yang nunggu gitu ya, jadi tidak semua gitu ya. Ya, nanti kalau misalnya sudah sampai ke volume, perhitungan strukturnya belum selesai, ya ditinggal dulu, dihitung dulu volume yang sudah bisa jelas dihitung gitu. Analisa harga satuan, nggak perlu nunggu kan ya. Itu, jadi begitu caranya. Karena kalau menunggu struktur MK-nya tidak dikerjakan, baru setengah semester seringnya begitu gitu, malah sudah lewat setengah semester. Tidak cukup waktunya, yang harus dikerjakan juga banyak gitu ya. Yang harus dikerjakan banyak, tapi tidak perlu semua menunggu gitu ya. Jadi karena itu dengan sistem yang sekarang saya lebih senang gitu ya, karena dari awal sudah, dan saya memang sudah minta ke ketiga asisten struktur, karena ada 3 kelas saya harus menghubungi 3 asisten gitu ya. Bergantian saya minta jatah itu tentang nanti implementasinya struktur butuh per minggu ya silahkan di jadwal sendiri, tapi jadwal yang ada, jadwal asistensi yang sudah ditetapkan, saya minta untuk bergantian, ya, bergantian antara struktur dan MK. Di luar itu mau perlu ditambahkan lagi ya, tergantung yang bersangkutan. Seperti itu, sehingga saya bisa dari awal cek, termasuk sekarang ini saya sudah minta untuk minggu depan diselesaikan. Ya, saya memang 2 minggu sekali ya, saya akan mengisi selama cukup 2 minggu sekali. Ya, kalau perlu ditambah atau saya sebenarnya juga tidak kan ini juga nanti dikumpulkan saya koreksi juga gitu ya, jadi tidak selalu harus tatap muka. Jadi 2 minggu sekali menurut saya sudah cukup untuk menjelaskan apa yang perlu diperbaiki, tapi detail apa yang diperbaiki kan bisa saya sampaikan lewat koreksi di tulisannya. Ya, saya pertama berpikir mau saya berikan waktu 2 minggu, tapi nanti kan berarti mengganggu yang struktur gitu ya. Jadi saya berikan waktu seminggu aja ya, karena seminggu berikutnya kan untuk struktur. Ya, deskripsi proyek dan data proyek silahkan sesuai data yang sudah didapat dari asisten dari struktur. Ya, dibuat dulu. Ya, nanti di pertemuan berikutnya tugasnya nanti berikutnya adalah skop dan BPS, tapi saya akan memberikan dulu materi review gitu ya, tapi yang hari ini tidak saya berikan review karena yang deskripsi proyek dan data proyek ini kan juga tidak perlu ada review gitu ya. Nah, jadi di 2 minggu lagi nanti akan saya berikan mereview materi yang sebetulnya sudah dipelajari di mata kuliah pengendalian waktu dan biaya. Ya, jadi kalau saya memberikan kuliah pengendalian waktu dan biaya sering saya sampaikan kan ya, nanti implementasi dari teori ini akan berupa tugas besar dengan nama mata kuliah perancangan struktur beton. Dulu pernah di kurikulum yang sebelumnya tugasnya itu langsung bergabung dengan kuliahnya, gitu ya. Tapi kemudian dirasa perlu menggabungkan 2 bidang supaya mahasiswa tahu, gitu ya, bahwa perlu, gitu ya, ada keterkaitan dan ada keterkaitan MK terutama. MK itu tidak mungkin, gitu ya, tanpa bidang yang lain. Gitu. Objek yang akan dihitung biaya dan waktunya itu kan
pasti ada gitu objeknya ya. Gitu ya. Kalau dulu tugasnya langsung gabung dengan mata kuliah itu diambilkan dari tugas menggambar bangunan sipil gitu ya. Tapi kemudian pemikiran bahwa mahasiswa itu juga perlu belajar kerjasama, ya. Perlu belajar kerjasama, perlu paham juga bahwa ada keterkaitan gitu ya. Yang satu dengan bidang yang lain, MK dengan struktur, MK dengan geotek dan sebagainya. Ya. Nah, kali ini yang dimunculkan adalah di kurikulum 2018 itu memberikan tugas yang dikerjakan oleh 2 mahasiswa, satunya untuk strukturnya, satunya untuk MK-nya. Tapi teorinya tetap ya sebetulnya sudah didapat di mata kuliah pengendalian waktu dan biaya. Cuma ini kan memang ada yang ngambilnya bersamaan ya. Ngambilnya bersamaan sama-sama sekarang mengambil. Saya lupa kalau di kurikulum apakah memang begitu ya, tapi kalau saya lihat angkatan yang mengambil ini dan nama-nama mahasiswanya itu kan bersamaan ngambil PWB-nya dengan ngambil tugas perancangan struktur. Tidak masalah, tidak apa-apa. Karena kan juga tetap akan bertahapnya mengerjakannya, tidak langsung selesai, tidak langsung bagian-bagian akhir gitu kan, pasti bertahap ya. Tapi tetap saya berikan review meskipun sudah ada kuliah dengan waktu dan biaya, ya review secara singkat mengingat aja terutama yang terkait dengan tugas ini. Itu nanti 2 minggu lagi untuk misalnya membuat skop itu bagaimana, BPS itu bagaimana, menghitung volume bagaimana dan sebagainya, seperti itu. Ya, tapi yang kali ini tidak perlu review materi dulu, penjelasan tugas saja. Ya, ini ada disebutkan contoh outline. Ya, ini contoh aja, tapi nanti buat BPS saja gitu ya, BPS saja nggak usah mengikuti ini, mengikuti format ini aja. Ya, nah, BPS-nya seperti apa ya nanti. Tadi yang saya katakan, lihat materi yang sudah dipelajari di mata kuliah pengendalian waktu dan biaya. Itu saya kira, jadi untuk tugas sekarang, tugas yang pertama dikumpulkan di seminggu yang akan datang itu membuat ini, bab 1, bab 2. Satu kelompok mengupload salah satu aja, ya. Jangan upload dua-duanya, nanti saya malah bingung milahnya gitu ya, sama-sama gitu ya. Mesti ngeceki ini sebenarnya sama dengan salah satu aja, dan saya tidak akan memberikan, oh ini nilainya lebih karena dia yang upload ya, kan tidak juga ya. Jadi satu kelompok cukup upload, kan menguploadnya di Classroom ya, tugasnya karena saya berikan di Classroom, menguploadnya di Classroom. Satu kelompok 2 orang tadi cukup salah satu aja yang mengupload ya, sehingga nanti saya ngeceknya gampang berapa kelompok gitu ya, tidak berapa orang. Karena daripada mengupload tugas yang sama gitu ya, saya menghabiskan waktu mendownload tugas yang sama gitu ya, dokumen yang sama. Seperti itu ya, salah satu aja. Tapi mengerjakannya ya meskipun saya tidak tahu ya siapa yang mengerjakan, tapi saya harapkan ya bekerja sama gitu ya. Kerjasama itu bisa untuk materi-materi tertentu dikerjakan bersama-sama, saling melengkapi bisa, atau bisa bagi tugas nanti kalau sudah cukup banyak itu mungkin perlu bagi tugas gitu ya. Kalau sebenarnya menghitung volume cukup banyak ya bisa bagi tugas gitu kan. Ya semua paham gitu, semua paham. Bukan dikerjakan bersama-sama gitu ya. Ketemu terus dikerjakan bersama-sama nggak selesai nanti, takutnya nggak selesai seperti itu. Tugas tapi kan bisa diskusi dulu terus bagi tugas nanti saling mengkoreksi bisa seperti itu. Ya. Jangan ada yang hanya ngikuti aja gitu ya. Itu untuk kepentingan saudara sendiri. Sekali lagi yang tadi saya katakan, saya tidak bisa mengecek gitu ya. Semua mengerjakan atau salah satu aja saya tidak mengecek ya. Belum tentu saya bisa mendeteksi gitu ya. Siapa yang mengerjakan, siapa yang dipaham belum tentu, sehingga nilainya mungkin juga akan sama gitu. Tapi sebetulnya itu kan untuk kepentingan saudara sendiri. Jangan hanya mengejar nilai aja gitu ya. Kan perlu untuk kemampuan saudara sendiri. Jadi saya harapkan semua ikut terlibat mengerjakan sehingga semua paham. Meskipun bagi tugas tadi bukan berarti terus tidak paham yang tidak tugasnya ya, semua harus paham, tapi mempercepat itu bisa dengan bagi tugas untuk satu yang bisa dibagi, yang banyak pekerjaannya gitu ya. Volume tadi misalnya itu kan banyak bisa dibagi seperti itu.
Tapi untuk yang tidak bisa dibagi gitu ya, misalnya membuat network planning kan nggak bisa dibagi, itu satu pekerjaan ya, silakan bekerja bersama-sama gitu ya. Semua harus paham ya. Network planning ini nanti mesti menggunakan software, tidak manual gitu ya. Kerjaannya cukup banyak meskipun dibatasi ya. Ini kan fondasi tidak, itu atas pekerjaannya sangat terbatas gitu ya. Tapi itu juga sudah aktivitasnya sudah cukup banyak gitu ya. Network planning-nya nggak mungkin dengan manual gitu ya. Nggak mungkin dengan manual ya, harus dengan MS Project. Jadi juga harus paham MS Project dan semua ya, rekan saya semua paham tentang MS Project. Kemampuan tentang MS Project itu sekarang saya semua proyek menggunakan itu ya, jadi saudara harus paham MS Project, jangan sampai lulus nanti terus waktu ditanya paham MS Project atau tidak terus belum gitu. Sayang sekali, padahal itu bukan satu yang sulit, tidak asal mau aja. Itu saya kira untuk penjelasan saya untuk pertama. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Bu izin bertanya, berarti Iya, untuk silakan. nanti pengumpulan progresnya tiap minggu itu dalam bentuk Word, Bu ya, atau bagaimana, Bu? Dalam bentuk Word, iya, Dalam supaya bentuk Word ya. saya koreksi, iya. Supaya bisa saya koreksi, ya. Karena saya tidak gini, banyak sekali. Jadi karena kelompoknya banyak sekali, tidak mungkin misalnya lewat mahasiswa mempresentasikan dan saya koreksi ke situ ya. Waktunya tidak akan cukup gitu ya. Dan koreksinya juga tidak akan cukup detail dengan cara seperti itu gitu ya. Ya, jadi dalam bentuk Word ya. Nah, cuma kalau saya ada waktu ya, karena itu saya beri waktu seminggu, supaya saya ada waktu untuk mengecek gitu ya, apa kekurangannya, apa kesalahannya, apa kekurangannya, itu yang nanti dibahas gitu ya. Jadi setiap pertemuan bukan membahas masing-masing, tidak akan cukup waktu. 15 kelompok tidak mungkin cukup waktu untuk membahas masing-masing. Ya, tapi catatan-catatan kekurangan secara umum. Kadang kan kesalahan-kesalahannya juga mirip gitu ya. Atau kesalahan apa aja yang ada yang sudah dikerjakan itu masih ada kesalahan-kesalahan apa aja gitu ya. Nanti yang dibahas itu. Ya. Nah, yang saya katakan 2 minggu lagi akan memberikan review dan untuk berikut-berikutnya akan seperti itu. Ya. Seminggu kalau saya ada pertemuan hari ini, asistensi hari ini, berarti mengumpulkan yang di minggu depannya, nanti saya punya waktu untuk mengkoreksi dan Word supaya saya bisa memberi catatan-catatan. Jangan PDF. Ya kalau PDF ya saya hanya beri penjelasan aja dengan kalimat gitu ya waktu bertemu gitu kan, tapi kan nggak efektif untuk saudara sendiri gitu ya. Jadi Word ya, meskipun Word itu berarti saya harus mendownload nggak apa-apa, tapi saya bisa memberi catatan di situ ya. Jadi dalam bentuk Word, jangan PDF selama masih dalam proses penyusunan dokumen. Kalau saya ya selama masih dalam proses, kalau saya sih untuk proposal, tugas, TA ya selama dalam proses itu lebih baik Word supaya bisa memberi catatan koreksi ya. Itu. Ya, nanti di setiap pertemuan saya akan memberikan catatan apa aja gitu ya. Belum, kalau memungkinkan ya bisa lihat satu persatu, tapi kalau tidak memungkinkan ya secara umum tadi kesalahannya. Nah, satu persatunya nanti koreksi langsung ke masing-masing. Dan di classroom kan saya bisa mengembalikan lagi melalui classroom juga gitu ya. Saya bisa mengembalikan melalui classroom juga dokumen yang sudah saya beri koreksi. Itu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Memang tugas besar ini cukup berat ya, cukup memakan waktu ya, dibanding yang kuliah. Kuliah ya tinggal saudara ikuti itu, ada PR dikerjakan, PR juga tidak akan terlalu banyak memakan waktu biasanya. Belajar ujian juga tidak butuh banyak waktu mengerjakannya, belajarnya juga asal memperhatikan sebelumnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau tugas besar ini memang menyita banyak waktu ya, jadi memang harus betul-betul mengalokasikan waktu untuk menyelesaikannya supaya bisa selesai ya, karena saya sering masih menjumpai ya yang tidak bisa selesai 1 semester, memang masih dimungkinkan untuk dilanjutkan semester depan kalau bisa ya selesaikan
ya selesaikan asal mau mengerjakan mengikuti jadwal, tapi memang butuh waktu. Ya, Hans, Bu, kenapa Hans? permisi izin bertanya lagi. Untuk yang subbab 2.2 itu gambar-gambar proyek kira-kira semuanya dari lantai 1 sampai 6 atau bagaimana Bu ya untuk Ya, yang nanti kalau dikumpulkan? ini gambar proyek kan belum tentu ada ya, belum tentu semua sudah ada. Ya, yang jadi yang gambar proyek itu dilampirkan aja, yang sudah ada aja, yang bisa dikerjakan yang sudah ada. Kalau gambar-gambar detailnya kan belum ada ya, yang sudah bisa dikerjakan, misalnya gini, nanti dilampirkan aja, dan tapi ya tidak perlu semua dilampirkan. Ya. Gambar proyek itu misalnya yang sudah bisa dikerjakan ini ya, kadang pengalaman saya yang lalu, karena ada kata-kata, nah sekalian melihat detail tugasnya ya. Ini kan ada kata-kata 2 kali. Ya. Tetapi tidak ini. Luas tanah adalah 2 kali luas dasar bangunan. Ya. Tapi kadang saya tanya loh, terus bentuk tanahnya seperti apa? Itu kayaknya tidak buat gambar itu gitu ya. Padahal ini kan sudah ada begini ya, posisi bangunan bagaimana. Harusnya kan juga gambarnya itu ada juga tanahnya gitu ya, bukan hanya gambar bangunannya. Ya, jadi seperti ini. Itu dibuatkan ukuran luas tanahnya berapa, gambar seperti itu. Ya, gambar apa? Denah berarti ya. Atau layout lah, kalau denah kan sampai ke detailnya ini. Layoutnya bagaimana? Itu ya. Kadang cuma bentuk bangunannya aja. Bentuk bangunannya kan sudah ditentukan. Bentuk bangunannya itu kan sudah ditentukan ya sama ininya ya, sama dosen struktur kan ya. Terus tanahnya itu nanti seperti apa, ukurannya berapa kali berapa, kadang tidak diperhatikan gitu ya. Jadi saya minta itu gambar layout misalnya. Ya harus ada. Kalau kita membuat perencanaan kan lahannya itu seperti apa. Meskipun ini terbalik kan, biasanya lahan dulu terus bangunannya, ini terbalik bangunannya dulu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan tetap berarti lahannya harus seperti apa. Ya, 2 kali luas dasar bangunan, berarti ini KDP-nya itu 50%, koefisien dasar bangunan itu 50%. Ya, luas bangunannya 50% dari luas tanah. Ya, biasanya tadi kan yang saya sampaikan, lahannya dulu baru mengikuti peraturan dari pemerintah daerah, luas dasar bangunan yang diizinkan itu berapa persen gitu ya. Misalnya tadi KDP-nya berapa persen, berarti tidak boleh lebih dari itu gitu ya. Baru bangunannya berapa. Seperti di tugas menggambar bangunan sipil kalau nggak salah seperti itu ya, lahannya dulu. Ya. Nah, kalau ini bangunannya dulu ya nggak apa-apa ya, bangunan dulu tanahnya 2 kali. Tapi terus seperti apa tanahnya itu harus ada ya. Terus ada meskipun nanti di perhitungannya memang mungkin tidak ada yang terkait, tapi sebentar nggak ada karena nggak ada fondasi segala kan nggak ada. Tapi kan ya tetap ya rencananya seperti layoutnya bagaimana ya. Nah, seperti ini ya. Bagaimana? Gitu ya. Ukuran-ukurannya ini berapa? Gambar kalau untuk yang MK saya kira itu aja lah gambar itu. Ya. Karena ya saya kira gambar itu aja lah. Terkait digabungkan dengan bangunannya sesuai dengan gambar bangunannya. Ya. Yang ditentukan oleh asisten struktur. Ya. Layout misalnya, gambar layoutnya dibuat dulu. Ya. Kalau gambar-gambar lainnya yang sesuai dengan struktur terlampir aja dan tapi ya nggak usah disertakan juga. Ya nanti itu laporannya kan terpisah ya struktur dengan MK. Itu Hans. Jadi Bu, berarti layout aja Ya, dulu Bu ya layout berarti. dulu, layout dulu. Ya, layout. Iya Bu, baik. Terima kasih banyak. Ya, baik. Apa lagi? Pertanyaan ada pertanyaan lagi? Cukup ya.
Baik, kalau cukup dikerjakan, ya ini juga mumpung ada waktu juga kan ya, sebenarnya masih ada waktu untuk kuliah ya. Ya bisa dipakai untuk mengerjakan. Kan segera dikerjakan supaya tidak tertunda-tunda. Karena tadi yang saya katakan ada banyak. Nanti dari struktur juga akan memberikan tugas juga ya, asisten struktur juga. Harus segera dikerjakan juga. Itu ya, tapi saya kira nggak masalah ini untuk membuat bab 1 bab 2 ini. Baik, itu saya kira teman hari ini ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Bu, izin bertanya satu lagi, Bu. Iya, Untuk silakan, nggak apa-apa. Boleh. minggu depan berarti asistensinya hanya struktur saja, Bu ya? Iya, kalau saya janjian dengan dosen-dosen struktur 3 kelas itu dengan Bu Yani, Pak Harun, Pak Muji, pokoknya kalau minggu genap saya yang akan menggunakan presensi maupun classroom gitu ya. Janjiannya begitu gitu ya. Minggu gasal yang dari struktur gitu ya. Itu. Iya, Bu. Seperti itu. Baik. Tapi nanti implementasinya dosen struktur seperti apa saya enggak tahu. Gitu ya. Kalau saya cek Yani, Pak Harun, sebenarnya semua ya sudah begitu. Cuma Pak Muji saya tidak lihat menggunakan classroom gitu ya. Kalau implementasinya terserahlah untuk masing-masing asisten gitu ya. Bisa saja struktur itu misalnya tidak cukup gitu ya untuk 2 minggu sekali bertemu. Ya bisa tambahkan, tapi bukan di jadwal asistensi ini gitu ya. Jadi jadwal asistensi Jumat jam 9 ini jadwalnya, kemudian classroom-nya, presensinya itu bergantian seminggu sekali gitu. Kalau kesepakatan saya dengan dosen-dosen struktur. Ya, saya selalu minggu yang genap, yang struktur gasal. Itu penggunaan jadwal ini classroom maupun presensi. Saya yang bertanggung jawab untuk presensinya, saya yang bisa menggunakan classroom-nya, saya bisa menggunakan waktunya gitu. Yang gasal adalah bagiannya struktur, tapi misalnya dosen-dosen atau asisten struktur tadi merasa perlu juga bertemu tidak cukup 2 minggu sekali, itu silahkan untuk kesepakatan dengan, kan pasti akan dapat informasi dari asisten yang struktur. Seperti itu. Tapi untuk saya, sementara cukup pertemuan 2 minggu sekali, tapi dengan mengupload tugas di classroom yang nanti bisa dengan Word tadi ya, yang nanti bisa saya koreksi dan dibahas 2 minggu sekali. Sementara sudah cukup 2 minggu sekali. Nanti lihat perkembangannya untuk berikutnya, ke depannya. Itu Hans. Iya, Bu. Baik, terima kasih banyak. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Boleh, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau sudah jelas ya enggak salah. Kalau sudah jelas, ya. Baik, jadi akhirnya untuk asistensi untuk struktur, ya nanti kan informasinya pasti akan dapat dari dosen yang bersangkutan. Tapi kesepakatan perjanjian jadwalnya adalah seperti itu. Ya, saya menggunakan minggu genap. Gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya dan diupload di classroom sesuai batas waktu yang sudah saya berikan, dan kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. Ya, amin ya, semoga semua sehat. Amin. Izin live ya, Bu. Ya, saya tutup.